Satu nih tipsnya buat politisi kalau mau pencitraan, kalau mau melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan peningkatan popularitas, harus original. Jangan niru-niru tokoh-tokoh lainnya. Harus benar-benar murni dari ide Anda dan harus bisa tepat sasaran gitu. Kalau masalah kemudian kondisi keadaannya, misalnya Mbak Puan kemarin hujan-hujan pasang nanam padi gitu ya. Ya mungkin aja, saya sendiri belum pernah nanam padi, tapi mungkin menanam padi di waktu hujan banyak yang dilakukan oleh para petani milenial. Cukup dramatis. Yang paling penting, originalitas dijaga. Karena kalau nggak originalitas, kalau bukan idenya murni dari Anda, pencitraannya bakal backfire. Jadi akhirnya hanya menimbulkan cibiran-cibiran aja. Bayangkan jadi seorang tokoh politik, pencitraan aja nyontek, gimana mau jadi calon presiden nantinya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, selama itu original, selama itu ide dari dia, boleh dan bagus. Asal tadi jangan kebangetan. Mudah-mudahan aja ada dan banyak petani yang menanam padi pada saat hujan. Menurut saya sih ada. Mbak Puan nanam padi kemarin itu sebuah langkah mencari popularitas yang baik menurut saya. Yang pertama, orang jadi mengenal Mbak Puan. Kemudian yang kedua, minimal para petani milenial yang kemarin disemangati Mbak Puan itu juga terkesan. Minimal mengenal sosok Puan Maharani. Tapi apakah lantas ini membuat elektabilitas Mbak Puan meningkat? Ya belum. Elektabilitas punya tahapan-tahapan yang panjang untuk bisa seseorang memberikan suara kepada seorang tokoh. Macam-macam, berbagai latar belakang dan berbagai alasan bisa digunakan dalam memilih seorang tokoh. Bisa melalui partainya, bisa gendernya, bisa sifatnya, bisa macam-macam. Tapi yang kemarin ini menurut saya pas untuk sebuah program meningkatkan popularitas atau keterkenalan dari seorang Puan Maharani. Lantas apakah ini cukup untuk mengejar popularitas calon-calon presiden lainnya? Tentu saja belum cukup. Berbagai hal harus terus dilakukan oleh Mbak Puan. Tapi yang paling penting adalah kegiatan seperti ini jangan hanya sekali dua kali dilakukan. Harus juga berulang kali dan memberikan masukan-masukan terhadap setiap kegiatan yang dia lakukan tentang pertanian. Itu kalau menurut saya. Apakah ini kemudian akan disebut pencitraan? Ya nggak apa-apa, wajar saja. Karena toh orang Indonesia juga suka sandiwara, suka pencitraan, dan apapun pencitraan yang dilakukan ya pasti ketahuan gitu. Nggak apa-apa. Jadi jangan malu untuk melakukan pencitraan, asal jangan kebangetan gitu pencitraannya. Kalau yang kemarin dilakukan oleh Mbak Puan sih menurut saya wajar dan biasa-biasa aja. Kalau ada yang ingin meniru ya silakan. Mungkin bisa lebih baik drama pencitraannya daripada Mbak Puan. Tapi yang jelas sekali lagi, untuk elektabilitas, untuk bisa Mbak Puan memiliki tingkat keterpilihan tinggi, perlu dari sekedar hanya hujan-hujanan nanam padi gitu. Mbak Puan mesti lebih banyak dialog dengan petani, mesti lebih banyak memahami permasalahan petani, dan sebagai ketua DPR, Mbak Puan bisa menyalurkan apa yang dia tahu tadi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani milenial. Mbak Puan mesti lebih banyak dialog dengan petani, mesti lebih banyak memahami permasalahan petani, dan sebagai ketua DPR, Mbak Puan bisa menyalurkan apa yang dia tahu tadi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani milenial. Nah, kalau sudah ada hal yang menguntungkan bagi petani milenial, mungkin ya elektabilitas bisa dicapai oleh Mbak Puan. Tapi buat calon presiden yang lain, kalau mau ditiru cara Mbak Puan, silakan. Mungkin saja Anda lebih baik. Seru ya ini pencalonan presiden, caranya macam-macam. Caranya banyak
Dan ini bagus buat rakyat. Semakin banyak calon-calon presiden itu memperkenalkan diri, semakin mudah kita memilihnya. Tapi yang paling penting adalah kalau bisa thresholdnya 0%. Jadi kita punya banyak calon presiden. Kunjungan Anies Baswedan ke PWNU ya tentu saja sebuah kunjungan yang menarik perhatian masyarakat gitu. Walaupun ini dibungkus dalam kerangka silaturahim, tapi karena Anies Baswedan adalah tokoh politik, maka ini adalah silaturahimnya tokoh politik. Jadi bisa disingkat juga dan tidak salah kalau kemudian masyarakat mempersepsikan ini adalah silaturahim politik. Apalagi setelah itu PWNU menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden. Ya ini boleh-boleh saja karena semua warga negara Indonesia termasuk saya, Anda adalah calon presiden. Hanya saja yang membedakan adalah Anda akan mencalonkan diri atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada yang akan mencalonkan Anda gitu kan. Tapi semuanya sama di mata Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita semua adalah calon presiden. Nah, ini merupakan sebuah langkah untuk Anies Baswedan, menurut saya langkah yang sangat strategis karena bisa saja berawal dari PWNU Jawa Timur, kemudian juga bisa berkembang ke daerah-daerah lain. Selama itu adalah sebuah kegiatan yang kemudian ada kaitannya dengan Jakarta, saya rasa nggak masalah. Apalagi kalau memang itu dilaksanakan di luar jam kerja atau hari libur, menurut saya juga nggak masalah. Karena setiap orang berhak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Nah, apakah akan ada dukungan dari NU secara nasional untuk Anies Baswedan? Perjalanan itu masih jauh, tapi saya yakin ini sedang dia tata.